Saudara dan saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, segenap anggota keluarga yang dicintai oleh Tuhan. Apa kaitan dengan perumpamaan Injil yang kita dengar pada hari ini dengan perayaan pelepasan jenazah untuk diperlakukan? Mari kita mencoba melihatnya sejenak dalam 3 poin singkat berikut. Yang pertama tentang proses pembelajaran. Tadi kita menemukan bahwa kepada orang-orang yang bukan murid Yesus, ternyata perumpamaan itu tidak dijelaskan. Tetapi kepada murid Yesus, perumpamaan tentang kerajaan Allah itu dijelaskan dengan detail. Dengan demikian berarti hanya mereka yang mendekati Tuhan adalah mereka yang mengerti tentang rahasia hidup yang Tuhan wartakan. Maka untuk mengerti tentang rahasia kerajaan Allah, salah satu caranya adalah dekat dengan Tuhan. Tanpa itu maka kita akan kesulitan di dalam mengerti rahasia kerajaan Allah. Misalnya tentang kematian saudari kita Maria Francisca Rini. Umurnya berapa? 56. Ada yang lebih tua dari dia, saudaranya? Kamu berapa? Saya 45 Romo. 45. 47. Bapak berapa? Sama Romo suami. Suaminya sama. Berapa? 46. 56. 33. Putranya. Coba bayangkan ada orang tempoh hari saya memberikan perminyakan, orang umurnya 95, belum meninggal juga. Tapi ini umur 56 kan, sudah meninggal. Kemudian kita bertanya, kalau begitu Tuhan apa maksudmu? Ternyata umur seseorang itu tidak sama. Lalu apa artinya kalau demikian? Ternyata hidup itu bukan soal umur. Hidup adalah soal pengenalan kepada Allah. Sebab semua orang pada akhirnya akan mati. Siapapun itu, dimanapun dia, semua orang akan mengalami hal yang sama, adalah kematian. Sekarang ini saudari kita Maria Francisca Rini, besok hari adalah kita juga nggak tahu kapan. Barangkali nanti malam, barangkali esok hari, kita semua tidak ada yang tahu. Tetapi yang jelas, seluruh hidup adalah Tuhan. Maka Paulus mengatakan, hidup adalah Kristus dan kematian itu akan memberikan kita keuntungan. Sebab pada akhirnya orang akan berjumpa dengan Tuhannya. Maka lewat peristiwa hari ini kita diajak mengerti, ternyata apapun itu, satu-satunya yang paling penting dalam hidup adalah Tuhan sendiri. Lewat perumpamaan tadi kita dapat memberikan pembelajaran kepada kita. Kita semua tidak ada apa-apanya dan hanya bisa menjadi apa-apa saat bersatu dengan Tuhan. Lalu yang kedua adalah proses kesabaran. Seringkali kita melihat dalam situasi yang penat, banyak orang ingin segera perubahan cepat. Kalau kita sakit, kita akan segera ingin sembuh. Padahal dunia yang telah rusak akibat dosa tidak bisa menjadi sempurna secara tiba-tiba. Dunia telah bercampur antara yang baik dan yang jahat. Maka membangun kerajaan Allah bukan berarti tindakan yang sekejap, tetapi membutuhkan tanggapan yang kuat. Disinilah diperlukan kesabaran supaya ada pertumbuhan dari benih menjadi pohon. Barangkali hari ini kita tidak mengerti maksud dan tujuan Allah mengapa memanggil saudari kita. Tetapi
ketika kita mencoba mencermati kehendak Tuhan, esok hari barangkali Tuhan menyampaikan inspirasinya sehingga kita dapat mengerti. Barangkali juga di dalam situasi yang tidak mudah, memang ditinggalkan oleh orang yang dicintai adalah peristiwa yang tidak mudah. Barangkali itu akan menyulitkan hidup kita. Tetapi sebenarnya ketika hal itu terjadi, Tuhan sedang memberikan kepada kita sesuatu yang lain supaya kita dapat terus memandang Dia. Sebab di dalam kematian ternyata cinta itu selalu abadi. Badan boleh hilang, tetapi cinta tidak pernah menjadi musnah. Maka bagi keluarganya yang ditinggalkan, saat inilah saat yang tepat untuk membuat cinta Anda semua menjadi lebih sempurna. Sekarang baktikan hidup Anda itu untuk kepentingan Dia yang telah meninggal. Disitulah kemudian kita di dalam setiap hari dibutuhkan kesabaran pertumbuhan iman, sehingga pada akhirnya yang kita doakan ini mengalami keselamatan yang kekal. Lalu yang ketiga tentang konsistensi. Perumpamaan tentang penabur mengajar kita tentang arti kegagalan yang sudah kita duga sebelumnya. Dalam hidup ini pasti ada yang gagal. Terbukti di dalam Injil, banyak para murid juga akan mengundurkan diri karena tidak sanggup menanggung apa yang dimaui oleh Tuhan. Namun kegagalan tidak pernah bisa mengubah pendirian Tuhan untuk terus menyelamatkan manusia. Sebagaimana Yesus yang jatuh 3 kali kemudian bangkit, maka demikian Allah terus-menerus menurunkan rahmat-Nya agar manusia pada akhirnya menjadi selamat. Oleh karena itu, saat kita semua menghadapi peristiwa kehidupan ini, kita diajak untuk konsisten bertahan di dalam iman akan Allah. Terlebih yang paling dekat dengan ini siapa? Suami, anak, Maria Francisca ini. Suaminya. Saya ingin satu kebaikan dia yang pernah kamu ingat itu apa? Contohnya tindakan ya, contoh tindakan. Selalu ngalah. Terus anaknya sampingnya. Kamu temukan apa yang ada dalam diri mamamu? Satu aja. Oh, kamu selalu diingatkan kepada hal yang benar. Nah, sekarang bagaimana sebenarnya dalam gereja Katolik? Kenapa kita berdoa bagi orang yang meninggal? Semua yang terungkap itu adalah perwujudan dari sebuah cinta, mengingatkan anaknya atau mengalah demi kebaikan bersama. Disitulah kemudian bagaimana yang baik ini menjadi kamu teruskan. Ketika kamu ditinggalkan oleh mamamu, kamu dalam hidupnya diingatkan terus, tetapi kemudian kamu tiap hari sekarang tidak menjadi lebih baik, malah hidupmu didugem aja sepanjang waktu. Nah, itu berarti cinta itu tidak ada. Dan ketika cinta itu tidak ada, berarti kematian ini tidak memberikan makna kehidupan pada keluarga. Tapi ketika kamu sebagai anaknya justru semakin baik, itulah sebenarnya kurban rohani yang kamu persembahkan untuk orang tua. Demikian juga suaminya, ketika selalu melihat bahwa ia memiliki cinta yang besar, kemudian itulah yang akan membuat hidupmu dalam peziarah ini membawa cinta itu untuk membuat kamu menjadi seorang yang lebih baik. Itulah yang kemudian menjadi doa yang unggul. Doa tidak hanya sebatas kata-kata, tapi doa diterjemahkan melalui kata-kata kepada Tuhan yang terungkap juga dengan perbuatan hidup yang menjadi lebih baik. Saat hidupmu menjadi lebih baik dan sempurna, itulah doa yang paling unggul untuk dia yang telah meninggal. Sebab cinta itu disatukan oleh Tuhan sendiri. Maka dengan demikian, lewat perumpamaan tentang penabur ini, mari kita belajar tentang kesabaran dan konsistensi
supaya pada akhirnya kita disatukan dengan Allah di dalam keabadian. Allah yang kekal dan kuasa, Engkau telah memanggil ibu kami, saudara kami, Maria Francisca ini ke dalam keselamatan yang kekal. Kami percaya bahwa selama hidupnya ia telah berusaha agar sabdamu melekat di hatinya, dan itu diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari di dalam keluarganya. Semoga dengan demikian kini ia dapat menikmati kemuliaan-Mu yang abadi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah yang kekal dan kuasa, dengan kematian Maria Francisca ini, keluarga merasa ditinggalkan. Namun Engkau juga akan memberikan rahmat-Mu supaya mereka yang masih berziarah di tengah dunia ini mengalami kekuatan cinta-Mu, sehingga mereka tidak dalam keputusasaan, tetapi justru dengan peristiwa ini semakin melekatkan diri hanya kepada-Mu, satu-satunya harapan dan tujuan hidup kami. Semoga mereka semua semakin bersemangat di dalam iman, semakin bersemangat di dalam berbuat kasih, dan semakin bersemangat untuk membuat segala kebaikan yang telah dibuat oleh Maria Francisca ini lestari dalam hidup mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah yang kekal dan kuasa, pandanglah kami semua yang memohon belas kasih-Mu, supaya kami semua dengan peristiwa ini semakin mengetahui bahwa kami semua juga akan mengalami hal yang sama, sehingga dengan demikian kami mulai hari ini semakin mendekatkan diri hanya kepada-Mu, sebab Engkaulah Tuhan dan penyelamat kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita satukan dengan khotbah Kristus di meja altar ini.